صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan hal-hal sebelum kita masuk ke praktek memandikan jenazah. Jadi, apa sih itu jenazah? Jenazah adalah jasad atau orang yang sudah meninggal. Nah, kenapa sih kita sebagai orang muslim itu wajib memandikan jenazah? Karena memandikan jenazah adalah salah satu dari 4 kewajiban fardu kifayah dari orang muslim, yakni yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir itu menguburkan. Nah, apa saja sih syarat-syarat sebagai kita yang ingin memandikan jenazah? Jadi yang pertama, kita itu harus beragama Islam, bukan kafir. Dan yang kedua, kita harus berakal sehat. Yang ketiga, kita sudah dalam keadaan balik. Dan yang keempat, kita tahu tata cara memandikan jenazah. Yang kelima, harus membaca niat. Dan bagaimana sih kondisi jasad yang bisa kita mandikan? Nah, yang pertama itu jasadnya harus beragama Islam, ya, bukan kafir juga. Dan yang kedua itu jasadnya itu bukan anak yang keguguran di dalam rahim. Dan yang ketiga itu ada bagian tubuh jenazah yang bisa dimandikan. Nah, saat ingin memandikan jenazah, kita harus memperhatikan 2 hal ini. Jadi ketika jenazahnya yang meninggal itu perempuan, yang bisa memandikan itu adalah keluarga dari pihak perempuan, ibu atau neneknya, dan suaminya. Ketika yang meninggal itu laki-laki, nah yang bisa memandikan itu adalah orang yang diwasiatkan semasa dia hidup. Yang kedua ada istrinya, dan yang ketiga itu ada pihak keluarga laki-laki. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Nah, selanjutnya ada pengertian apa saja alat-alat yang diperlukan saat kita ingin memandikan jenazah. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada ember dan juga gayung yang digunakan untuk mencapai wadah dalam wadah air untuk memandikan jenazah. Nah, airnya ini harus kita tambahkan campuran seperti kapur barus, yang dimana kapur barusnya ini sudah kita haluskan atau kita gerus. Lalu yang kedua ada daun bidara, yang dimana nanti harus kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, selain itu juga ada sabun batangan. Nah, kalian juga bisa menggunakan sabun cair. Kalau kalian menggunakan sabun batangan, nah sabun ini harus kalian haluskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita juga harus menyiapkan sampo untuk nanti membersihkan area rambut jenazah. Lalu yang selanjutnya ada ini kain penutup jenazah yang digunakan untuk menutup tubuh jenazah. Lalu ada handuk yang digunakan untuk menjadi pengelap ketika jenazah sudah dimandikan. Nah, lalu yang selanjutnya ada cotton bud yang digunakan untuk membersihkan area hidung, mulut, atau telinga. Nah, selanjutnya juga ada cotton bud yang digunakan untuk membersihkan area muka jenazah. Selanjutnya di sini ada masker untuk melindungi sang pemandi jenazah ketika sang jenazah itu memiliki sebuah penyakit. Lalu selanjutnya ada sarung tangan. Selanjutnya juga ada tempat untuk membuang seperti cotton bud atau kapas. Nah, di sini juga kita memerlukan gunting untuk nanti memotong-motong peralatan yang digunakan untuk memandikan jenazah. Nah, di sini ada 2 campuran yang digunakan saat memandikan jenazah. Yang pertama adalah campuran kapur barus dan juga campuran daun bidara. Mana daun bidaranya kita masukkan aja beberapa helai.
jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah ke tempat mandi yang sudah disediakan. Karena yang meninggal masih anak-anak, jadi bisa dipangku oleh ibunya atau keluarga dari anak-anak tersebut. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaknya menggunakan masker atau menggunakan sarung tangan. Karena kita tidak memiliki sarung tangan, kita menggunakan plastik kresek. Yang ketiga, kita menyediakan air bersih. Ini air bersih ya teman-teman. Yang keempat, kita mulai mengistinjakan jenazah. Nah, dalam mengistinjakan jenazah ini kita tidak boleh melihat auratnya. Yang kelima, kita membersihkan giginya, lubang telinga, dan sela-sela tangan dan kakinya menggunakan cotton bud. Nah, yang keenam, kita mengeluarkan kotoran dari perut dengan menekannya secara perlahan-lahan. Yang ketujuh, kita menyiram jenazah menggunakan air sabun. Nah, yang kedelapan, kita membaca niat memandikan jenazah. Nah, ya ini kalau jenazahnya laki-laki, kita membaca niat nawaitu husla adaan bazar mayyiti lillahi ta'ala. Nah, ketika perempuan, kita membaca niat nawaitu husla lillah hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, karena ini jenazahnya itu perempuan, jadi kita membaca niat yang nawaitu husla lillah hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kesembilan, kita siram air dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Nah, sudah 3 kali. Yang ke-10, kita siram di sebelah kanan jenazah selama 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali. Yang kemudian yang ke-11, kita siram tubuh jenazah sebanyak 3 kali di bagian kirinya. Nah, yang ke-12, kita memiringkan mayat ke sebelah kiri, kemudian basuh lambung kanan bagian belakang sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah, yang kemudian kita memiringkan ke sebelah kanan dan membasuh lambung sebelah kirinya sebanyak 3 kali juga. Nah, yang ke-14, siram kembali dari kepala hingga ujung kaki menggunakan air sabun. Banyak 3 kali ya teman-teman. Terus yang ke-15, siram jenazah dengan air kapur barus atau air bidara. Ini di sini ada air larutan kapur barus dan yang di sini ada air larutan daun bidara. Ini fungsinya
adalah untuk menghindari serangga-serangga mendekat ke tubuh jenazah. Nah, yang ke-16, kita mewudukan jenazah. Jenazah diwudukan dengan wudu pada umumnya. Jadi wudunya itu masih biasa seperti kita yang masih hidup. Tetapi yang membedakan adalah niatnya. Jadi niat wudunya untuk mewudukan jenazah itu, jika jenazahnya laki-laki, kita membaca niat wudu yaitu nawaitu wudu'a lillah hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, kalau perempuan kita membaca niat wudunya yaitu nawaitu wudu'a lillah hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Nah, karena ini perempuan, kita membaca niat wudu yang nawaitu wudu'a lillah hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Ini wudunya masih seperti wudu pada umumnya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mengganti kain yang semulanya basah, kita ganti dengan kain yang kering. Kemudian jenazah juga bisa dilap. Usahakan jika ingin mengganti kain ini, jenazah tidak dalam keadaan diangkat. Kemudian jenazah bisa dilap untuk mengeringkan sisa-sisa air yang ada di tubuhnya. Setelah selesai dimandikan, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mengafani jenazah. Selanjutnya kita langsung saja melanjutkan proses mengkafani, di mana 5 tali tadi kita urutkan, ya, tali yang digunakan di atas kepala, yang digunakan di atas dada, yang digunakan di bagian perut, yang digunakan di bagian paha dan juga di bawah kaki. Lalu setelah itu dua kain jari ini kita taruh di sebelah kanan dan kiri. Pertama, jangan lupa selalu diawali di bagian kanan. Di bagian kanan dulu. Lalu kita taruh yang di bagian kiri. Diusahakan ini tinggi kain sama ya dengan jenazah yang akan kita kafani. Lalu selanjutnya kita buat penutup kepala. Penutup kepalanya kita taruh di sebelah sini. Oke, kita nanti dipas-pasin lagi aja. Lalu ada penutup badan, kita taruh di sebelah sini. Dan juga penutup bagian paha ke bawah atau di bagian kaki. Nah, ini langsung saja kita mempersiapkan untuk mayatnya. Nah, mayatnya ini tadi kan sudah kita mandikan. Kalau kita di sebelah sini, kita taruh dulu di samping ini, di samping kainnya. Lalu kita buka ya, kita buka perlahan. Nah, kita pastikan juga bahwasannya mayatnya ini tuh sudah dalam kondisi kering. Jadi kita buka. Lalu ini juga anduknya kita ambil ya teman-teman, karena ini mayatnya dalam kondisi masih basah. Jadi kita perlu lap terlebih dahulu. Dan ketika kita mau mengelap mayatnya, kita harus pelan-pelan saja ya, karena kalau kita terlalu keras, mayatnya itu masih bisa merasakan rasa sakit, nanti akan biru-biru. Jadi kita pelan-pelan saja. Dan jangan lupa rambutnya. Oke, kita miringkan. Nah, sebelah sini juga. Nah, setelah itu kita langsung
langsung saja untuk pindahkan untuk mengkafan. Kita langsung letakkan saja di potongan-potongan kain yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama kita pastikan ini ada penutup kepala. Kita pasang dulu penutup kepalanya. Terus ini bagian badan. Pastikan dari kanan dulu ya teman-teman. Nah, dan juga jangan lupa di bagian antar ibu jari ini kita kasih tambahan tali. Nah, karena di sini kita menggunakan boneka anak kecil, jadi kita talinya di bagian kakinya saja. Ya, saya buka lagi ya. Kita tali di bagian kakinya saja, agar kakinya tidak sampai kakinya masih kelihatan. Oke, bisa dirapi-rapikan lagi. Terus setelah itu kita tambahkan penutup-penutup di bagian area yang sekiranya mengeluarkan cairan. Nah, karena ketika kita sedang mengafani dan kondisi mayatnya itu matanya terbuka, seharusnya tadi saat memandikan kita membacakan doa atau memijat-mijat di area mata agar matanya masih mau menutup. Tapi ketika memang tidak mau menutup, mungkin nanti bisa kita tutup pakai sebuah kain saja. Tapi yang ini kita beres. Lalu kita tutup mulutnya. Dipas-pasin aja ya teman-teman. Ya, setelah itu kita lipat lagi ini kain yang sebelah sini, kita kesinikan dari kanan dulu, kita kirikan. Nah, lalu kita tali dari bawah saja ya teman-teman. Kita tali dari bawah. Pastikan talinya rapat agar tidak ada tali yang bisa dibuka. Ini lanjut di bagian sini. Boleh dibantu? Sudah, jadi seperti itu cara mengafaninya. Kita lanjut cara untuk menyolatkan. Nah, tadi kan kita sudah belajar memandikan jenazah dan kemudian mengafani jenazah. Ini adalah langkah selanjutnya, yaitu menyolati jenazah.
Nah, aku mau sedikit menjelaskan. Kalau semisal jenazahnya itu perempuan, imam harus sejajar dengan perut jenazah. Tetapi jika jenazahnya itu laki-laki, imam harus sejajar dengan kepala jenazah. Nah, niat imam dan niat makmum itu berbeda. Nah, bunyi niat imam pada jenazah perempuan adalah Usolli ala hadzal mayyiti immaman mu'man farda lillahi ta'ala. Nah, ketika niat makmum Usalli ala hazinil mayyitati ma'muman fardai lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, pada takbir pertama ini, seluruh jamaah sholat jenazah membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, takbir kedua, para jamaah sholat jenazah membaca sholawat Nabi. Nah, pada takbir ketiga ini, para jamaah sholat jenazah membaca doa jenazah. Allahu Akbar. Allahumma firlaha tarhamha wa'fu anha. Nah, pada takbir keempat ini doanya tidak terlalu dianjurkan. Jadi bisa dibilang takbir keempat ini doanya itu hanya sunnah. Walaupun para jamaah jenazah tidak membacanya, sholat jenazah tetap dianggap sah. Doanya adalah Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa ina taftina ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.